Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 4 edisi revisi di bab 1 mengubah bentuk energi, di bagian topik C, mengapa manusia mengubah bentuk energi, di halaman 15 sampai dengan 24 di buku kalian. Sekarang, apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Simak dan perhatikan baik-baik ya. Mari kita mulai. Topik C, mengapa manusia mengubah bentuk energi? Mah, listriknya padam. Aku jadi susah membaca buku. Iya, Mama juga belum sempat masak nasi di penanak nasi. Anak-anak, tahukah kalian, Tuhan menciptakan bumi kita dengan banyak energi di alamnya. Namun, agar bisa dimanfaatkan secara optimal, biasanya energi tersebut perlu diubah terlebih dahulu. Dengan akal yang dimilikinya, manusia memanfaatkan fenomena ini untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya adalah listrik. Dari mana listrik berasal? Umumnya, listrik dihasilkan dari perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Manusia memanfaatkan sesuatu yang bisa menghasilkan gerak untuk memutar generator listrik. Perhatikan gambar pembangkit listrik tenaga air dan tenaga uap berikut ini. Ada berapa perubahan energi yang kalian lihat pada proses pembangkit listrik? Pembangkit listrik tenaga apa yang digunakan di daerah kalian? Nah, kalian perhatikan di daerah kalian masing-masing ya. Sekarang perhatikan pembangkit listrik tenaga air berikut ini. Nah, yang pertama, air sungai ditahan oleh bendungan. Kemudian, saat pintu bendungan dibuka, air mengalir membawa energi gerak. Kemudian, gerakan air mengalir ikut memutar turbin. Kemudian, turbin yang berputar memutar generator. Generator menghasilkan listrik, dan listrik bisa disalurkan ke rumah-rumah kalian. Nah, ini ya, dari energi gerak bisa berubah menjadi energi listrik dan bisa juga energi cahaya untuk lampu kalian. Kemudian yang kedua ini adalah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Yang pertama, batu bara menyimpan energi kimia. Kemudian batu bara dibakar menghasilkan energi panas. Lalu energi panas dipakai untuk mendidihkan air. Dan uap air memutarkan turbin. Turbin memutarkan generator dan generator menghasilkan listrik, sehingga listrik disalurkan ke rumah-rumah termasuk rumah kalian. Oke, kakak lanjutkan ya. Adanya listrik memecahkan banyak masalah yang dihadapi oleh manusia. Manusia kemudian menggunakan pengetahuannya untuk mengubah listrik menjadi macam-macam bentuk energi. Contohnya, lampu yang menyelesaikan masalah penerangan kita ketika malam hari. Cahaya lampu membuat kita bisa melihat dengan baik walaupun tidak ada cahaya matahari. Contoh lainnya adalah alat penanak nasi yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Kini, manusia dapat memasak nasi dengan cepat dan mudah. Masalah pun terselesaikan. Selanjutnya, energi listrik disalurkan melalui kabel-kabel listrik. Ini membuat barang-barang elektronik menjadi tidak mudah dibawa kemana-mana. Tetapi akal manusia tidak ada habisnya. Diciptakanlah baterai yang bisa mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Dengan baterai, alat elektronik mudah digunakan dan tidak harus selalu dihubungkan ke sumber listrik. Bagaimana dengan kalian? Adakah alat yang ingin kalian ciptakan dengan mengubah bentuk energi? Yuk kita ke bagian ayo mengamati. Perhatikan permasalahan berikut ini. Yang pertama,
Di daerah tempat tinggal Bu Mira terjadi banjir besar. Listrik pun padam, kompor gas banyak yang rusak. Padahal bahan makanan yang tersedia masih mentah, sehingga perlu dimasak terlebih dahulu. Bisakah kalian menciptakan alat untuk memasak dalam keadaan darurat? Kemudian yang kedua, tetangganya Aga memiliki gangguan pendengaran dan tinggal sendiri. Apakah kalian bisa menciptakan alat untuk membantunya mengetahui jika ada seseorang yang membunyikan bel rumahnya? Kemudian yang ketiga, tambahkan masalah di lingkungan sekitar sekolah atau rumah kalian jika ada. Kemudian pilihlah salah satu dari permasalahan tersebut yang ingin kalian coba selesaikan, lalu ikuti instruksi berikut ini. Kemudian amati lingkungan sekitar kalian, lalu temukan ide-ide yang sesuatu yang bisa kalian manfaatkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian salin tabel amati, pikirkan, ingin tahu berikut di buku tugas kalian. Tuliskan hal yang kalian temukan dan pikirkan pada tabel berikut ini. Nah, misalnya masalahnya kasus yang pertama, amati. Apa yang kalian amati? Kemudian pikirkan apa yang kalian pikirkan untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian ingin tahu apa yang ingin kalian ketahui agar bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, di sini sudah kakak contohkan ya. Yuk kita bahas bersama, misalnya pada kasus pertama, amati. Apa yang ingin kamu amati? Yaitu mengamati kompor dan bahan-bahan lain di sekitar kita. Kemudian pikirkan apa yang kamu pikirkan untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu memahami bagaimana energi yang digunakan untuk memasak, serta bahan-bahan lain yang bisa diubah menjadi energi panas. Kemudian ingin tahu apa yang ingin kamu ketahui agar bisa menyelesaikan masalah ini, yaitu solusi untuk menciptakan alat memasak dalam keadaan darurat, yakni membuat kompor tungku menggunakan kayu bakar atau bahan lain yang mudah terbakar, yaitu dari energi kimia ke energi panas. Kemudian pada kasus yang kedua, apa yang ingin kamu amati? Yaitu mengamati bagaimana bel bekerja, memahami kondisi orang yang mengalami gangguan pendengaran. Pikirkan apa yang kamu pikirkan untuk menyelesaikan ini, yaitu indera apa yang bisa dimanfaatkan selain indera pendengaran, dan bagaimana memanfaatkan energi yang bisa digunakan indera tersebut. Ingin tahu apa yang ingin kalian ketahui agar bisa menyelesaikan masalah ini, yaitu solusi untuk menciptakan alat bantu mengetahui jika ada seseorang yang membunyikan bel rumah, yakni dengan membuat bel yang bisa menyalakan lampu sehingga terlihat oleh mata. Nah, ini dari energi listrik ke energi cahaya. Yuk kita lanjut ke bagian ayo menyelidiki. Berkumpullah bersama teman-teman kelompok kalian. Sekarang kalian akan berlatih menjadi seorang insinyur. Seorang insinyur yang sedang belajar energi akan berpikir, bagaimana saya bisa merancang alat yang mengubah energi untuk memecahkan masalah ini? Buatlah rancangan alat dalam bentuk gambar bersama kelompok kalian. Ikuti instruksi yang ada pada lembar kerja kalian. Yuk kita ke bagian ayo menyimpulkan. Bersiaplah untuk mempresentasikan hasil karya kalian kepada guru dan teman-teman kalian. Nah, ini nanti kalian lakukan bersama guru dan teman-teman kalian di sekolah ya. Oke, kakak lanjutkan dulu ke bagian belajar lebih lanjut. Energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik disalurkan melalui kabel listrik menuju rumah-rumah. Energi yang disalurkan ini besar, sehingga kalian harus berhati-hati kalau dekat dengan kabel atau saluran listrik. Namun, tahukah kalian bahwa kalian juga bisa menghasilkan energi listrik sendiri dengan cara sederhana? Coba gosokkan plastik mika atau balon di rambut kalian paling sedikit hitungan 15 detik. Kemudian perhatikan apa yang terjadi pada rambut kalian. Gesekan plastik dan rambut, yaitu energi gerak, dapat menghasilkan energi listrik statis. Kata statis artinya tidak bergerak. Listrik statis tidak mengalir melalui kawat.
Biasanya listrik statis terjadi pada gesekan benda berbahan plastik atau kain. Yuk kita ke bagian memilih tantangan. Energi listrik berperan besar dalam memudahkan hidup manusia, khususnya dalam kehidupan modern. Banyak teknologi yang diciptakan dengan mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lainnya. Coba kalian amati di lingkungan keluarga kalian, bagaimana listrik berperan di rumah kalian? Yuk kita ke bagian uji kompetensi. Yang A, perubahan bentuk energi. Tentukan perubahan energi yang terjadi pada setiap gambar, lalu jelaskan manfaat dari perubahan energi tersebut untuk manusia. Tuliskan jawaban pada buku tugas kalian. Nah, yang pertama ini kita lihat ada senter. Yang kedua ini ada sepeda motor dan yang ketiga ini ada bel. Yuk kita kerjakan dulu ya. Yang pertama senter. Senter ini perubahan energinya dari energi kimia, baterai ya, kemudian energi listrik dan energi cahaya. Kemudian manfaatnya memberikan penerangan kepada manusia di mana saja karena mudah dibawa. Kemudian yang kedua motor. Motor ini perubahannya dari energi kimia menjadi energi gerak. Manfaatnya memudahkan manusia untuk bepergian dengan cepat dan jarak jauh. Yang ketiga ada bel, yaitu perubahannya dari energi gerak ke energi bunyi. Manfaatnya menghasilkan bunyi yang keras dan dapat didengarkan oleh banyak orang, sehingga dapat dijadikan sebagai bel rumah atau tanda informasi atau pengumuman, jam, dan sebagainya. Kemudian soal yang B yaitu energi listrik. Pikirkan 3 alat elektronik yang menurut kalian memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salinlah tabel berikut di buku tugas lalu lengkapi isinya. Nah, kalian cari ya 3 alat elektronik. Kemudian buat tabel, yaitu tabel yang pertama alat elektronik, yang kedua perubahan energi pada alat tersebut, dan yang ketiga masalah yang dipecahkan dari alat tersebut. Nah, di sini kakak mencontohkan alat elektronik yang pertama kipas angin. Perubahan energinya dari energi listrik ke energi gerak. Masalah yang dipecahkan yaitu udara panas menjadi dingin atau mendinginkan ruangan. Alat elektronik yang kedua setrika. Perubahannya yaitu dari energi listrik menjadi energi panas. Masalah yang dipecahkan yaitu dari awalnya baju tidak rapi menjadi baju menjadi rapi. Kemudian yang ketiga ada lampu. Nah, perubahan energinya yaitu dari energi listrik menjadi energi cahaya. Masalah yang dipecahkan yaitu dari ruangan gelap menjadi ruangan menjadi terang. Kemudian soal yang ketiga yaitu yang C, alur perubahan energi. Isilah dengan benda yang sesuai untuk melengkapi alur perubahan energinya. Gunakanlah pilihan yang diberikan sebagai berikut. Nah, kalian di sini akan mengisi ya. Yang pertama ini dari matahari, kemudian ada kotak yang kosong nomor 2, 1, 2, 3. Ini kalian pilih saja dari yang bawah itu. Pilihannya ada kincir angin, listrik, baterai, turbin, panel surya, atau generator listrik. Yuk kakak mulai ya dari yang nomor 1. Nah, nomor 1 itu dari matahari. Nah, matahari ini, kemudian yang nomor 1 panel surya, kemudian jadi kabel radio sehingga menghasilkan energi bunyi dari radio. Yang kedua dari air. Nah, air ini digerakkan oleh turbin. Kemudian yang nomor 5 itu kita isi dengan generator. 6 ini kabel, 7 ini lampu sehingga berubah menjadi energi cahaya di rumah kalian masing-masing. Oke, lanjutkan ya ke soal nomor 4D, proses fotosintesis. Aga melakukan percobaan menggunakan 2 pot tanaman stroberi. Pot A disimpan di halaman depan rumahnya, pot B disimpan di dalam lemari. Ia rutin menyiram kedua tanaman tersebut. Setelah 2 minggu kemudian, Aga melihat pot A masih dalam kondisi segar dan tumbuh. Namun tanaman pada pot B layu dan mati. Kemudian kalian diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, dengan bantuan gambar atau diagram, jelaskan proses fotosintesis yang terjadi pada pohon A serta perubahan bentuk energinya. 2. Apa yang terjadi pada pohon B? Jelaskan dengan menggunakan gambar atau diagram yang kalian buat pada nomor 1.
Dan yang ketiga, apa dampak perubahan bentuk energi pada proses fotosintesis terhadap kehidupan kalian sehari-hari. Yuk kita kerjakan dari soal yang nomor 1. Nah, nomor 1 di sini kakak mencantumkan yaitu proses fotosintesis. Nah, penjelasannya, proses fotosintesis terjadi ketika klorofil daun menangkap sinar matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Gula yang dihasilkan baik digunakan langsung oleh tanaman atau disimpan di bagian lain seperti buah-buahan yang biasa kita makan. Adapun perubahan bentuk energinya yaitu dari energi cahaya yang dihasilkan dari matahari berubah menjadi energi kimia. Kemudian soal nomor 2, jawabannya, tanaman yang membutuhkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Pot B tidak mendapatkan sinar matahari, sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis. Akhirnya, pot B tidak bisa menghasilkan makanan atau energi untuk tumbuh. Kemudian, jawaban untuk yang nomor 3, manusia mendapatkan oksigen untuk bernapas dan makanan sebagai sumber energi. Nah, anak-anak, di bagian refleksi ini, selamat, kalian sudah menyelesaikan bab pertama di buku ini. Coba kita periksa apa saja yang sudah kita pelajari pada bab ini. Kemudian pengalaman kalian sudah bisa atau masih perlu belajar. Nah, nanti kalian tulis atau centang ya di kolom ini. Oke anak-anak, berakhir sudah video pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan video pembahasan ini kalian lebih memahami lagi di materi ini. Kakak berharap dimanapun kalian berada, tetap semangat belajarnya, sehat selalu, dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Jangan lupa cek daftar playlist ya untuk halaman selanjutnya atau mata pelajaran lainnya. Bye-bye!